underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, rupiah akhirnya tidak kuat menekan gejolak dari pasar keuangan global, dan setelah beberapa hari kita lihat dolar Amerika Serikat kini bertengger di level 15.000. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kalau dolar sudah naik turun seperti roller coaster ya. Naik turun seperti orang naik trail itu, sepeda motor ya. Itu repot ya. Karena sekarang semua tuh sadar bahwa ketergantungan dengan kurs US dollar itu tetap berperanan penting di dalam tingkat inflasi di negara kita. Hal ini terjadi karena memang dunia sekarang itu sudah berubah. Dunia yang dulu sifatnya itu statis, waktu itu kan kita ingat kan, US dollar dibandingkan dengan rupiah itu dulu kan cuma 450 perak. Ya, berlaku 3 tahun, 4 tahun, setelah itu naik menjadi 2.200 dan sebagainya ya. Sistemnya dulu itu adalah peg. Artinya kurs US dollar itu dipastikan tidak berubah oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kan Bank Indonesia ya. Betul. Tapi sekarang itu sudah tidak seperti itu. Artinya kekuatan nilai rupiah itu tergantung dari situasi dunia, permintaan dan supply antara mata uang asing, terutama US dollar di dalam dunia. Mau tidak mau kena imbasnya. Nah, tetapi menurut Menteri Keuangan kita tidak perlu dikhawatirkan, ya, karena turunnya nilai rupiah kita terhadap US dollar ini masih lebih baik ketimbang negara-negara tetangga. Betul. Dan Indonesia itu fundamentalnya ekonomi itu bagus. Ya, setelah pandemi ini ternyata harga-harga komoditi yang dari Indonesia seperti kopra, batu bara itu naik. Ya. Jadi Indonesia sekarang mempunyai cadangan devisa yang luar biasa, 150 miliar US dollar ya. Jadi sebetulnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Bagaimana kita harus bersikap sebagai rakyat Indonesia dengan dolar yang mencapai 15.000 rupiah itu, Om Bob? Ya, kalau adanya seperti ini maka ya seperti kita lihat kan kemarin minyak goreng naik harganya. Lombok mencapai 100.000 per kilonya. Betul. Oh ya. Memang semua barang juga menjadi naik. Betul. Ya. Nah, oleh sebab itu memang kita harus pandai-pandai mengatur pengeluaran kita. Misalnya kalau minyak goreng itu sekarang naik jadi 20.000 atau berapa ya, itu ya kalau bisa ya kita tidak usah mengkonsumsi tiap hari minyak goreng. Sekali-sekali digodok kan gitu ya. Jadi itu way out-nya agar kita terlepas dari inflasi yang tinggi itu. Ya, sekarang misalnya telur juga harganya naik ya. Betul. Atau tadi itu lombok. Ya, lombok ya kalau biasa makannya pedesnya itu level 5. Ya sekarang makannya pedes level 1 saja. Gitu kan. Jadi harus mengurangi konsumsi yang menurut kita tuh bisa dikurangi dengan substitusi yang tidak mengurangi kualitas itu sendiri. Ya, jadi jangan menuntut, waduh ini kalau seperti ini pemerintah yang salah. Apalagi sekarang harga minyak. Ya, harga minyak dunia ini kan lagi naik. Betul. Nah, sekarang bensin yang ada di Indonesia ini juga harganya harus naik juga. Supaya pemerintah bisa subsidinya tidak terlalu gede. Nah, makanya kalau kita bepergian yang biasa naik sepeda motor sendiri-sendiri, nah sekarang cari teman berboncengan. Ya, jadi ini dengan kita bisa menghemat pengeluaran seperti itu, pemerintah juga akan lebih ringan ya menghadapi masalah inflasi yang seperti ini. Apalagi perang Rusia sama Ukraina ini kan juga belum selesai-selesai. Di mana terjadi embargo macam-macam. Tepung terigu menjadi embargo, tidak bisa diekspor kemana-mana ya. Minyak juga termasuk kan. Jadi sebetulnya dengan adanya ini, sebetulnya ini memberi warning pada kita bahwa kita harus hati-hati. Ya, harus menjadi sadar bahwa sekarang kita itu harus bisa berpikir secara rasio. Jangan menyalahkan orang lain, tapi harus mulai
berangkat dari kita sendiri Ya. agar kesulitan bersama mengenai inflasi yang gede ini harus bisa kita tekan berbareng-bareng agar supaya negara kita bisa lebih sejahtera. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om